Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Amin. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuddin. Melanjutkan kajian Muraqil Mutiyah. Wa yafuluka syaitanu aiton an qaulihi sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriyabi. Setan juga melalaikan kamu, melupakan kamu tentang hadis Isra. Tujuannya agar kamu terjerumus dalam kehinaan. Ya apa hadisnya? Maratu lailata usriyabi. Di waktu malam Isra saya berjalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bi aqwamin tuqradu shifauhum bi maqarib minar, bertemu dengan kaum yang lisannya digunting dengan gunting dari api. Fakultu, kemudian saya bertanya pada Jibril, man antum? Fakultu, kemudian saya bertanya, man antum, siapa kamu? Qalu, mereka menjawab, kaum yang bibirnya digunting itu menjawab, kunna na'muru bil khair wala na'tihi. Kami semua senantiasa menyuruh berbuat baik kepada orang lain, tetapi kami semua tidak melakukannya. Aila naf'aluhu, maksudnya kami semua tidak melakukan kebaikan tersebut. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami semua melarang kejelekan, tetapi kami semua melakukannya. Ini tamsil, gambaran daripada ancaman orang bisanya menyuruh berbuat baik tapi tidak berbuat baik, melarang kemungkaran tapi melakukan kemungkaran. Berarti tidak ada faedahnya. Wa fi Sirajul Munir li Syarbini, di dalam kitab Sirajul Munir milik Imam Asy-Syarbini. Wa ruwiya an Anas bin Malikin, diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata usriyabi rijalan tuqradu shifauhum bi maqarib minar. Di malam saya Isra, saya melihat beberapa lelaki mulutnya digunting dengan gunting dari api neraka. Saya merasa heran, ada segerombolan lelaki mulutnya digunting, memakai gunting dari neraka. Ini termasuk pengalaman yang tidak pernah dilihat sebelumnya, jadi sangat mengherankan. Kemudian saya bertanya pada Jibril, fakultu man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula il hutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatlunal kitab. Malaikat Jibril menjawab, mereka Muhammad adalah orang-orang yang ahli pidato dari umat kamu, pandai pidato, kalau perlu mempunyai gelar 1000 atau 1 juta umat. Mereka Muhammad adalah orang yang ahli pidato dari umatmu.
mereka menyuruh berbuat baik kepada manusia tapi lupa pada dirinya sendiri. Dan mereka juga membaca kitabullah. Lah, ini kan banyak faktanya kan. Orang-orang yang pidatonya itu siang malam, undangan terus menerus, tapi perbuatan sehari-harinya pun tidak mencerminkan sebagaimana semestinya. Ini ancamannya akan digunting mulutnya kelak. Hati-hati bagi orang yang ahli pidato kalau tidak bisa mengamalkan apa yang ia pidatokan itu. Jangan hungan lah. Kun jangan gebara temor cabisan banyak gebara temor. Lucu pengajian misalnya laris pahlawan tak ada por misalnya nih. Tengah lah. Ada ancamannya. Fa'iyaka fahdarka ya miskin, hati-hatilah kamu, takutlah kamu wahai orang miskin. Ayya ayuhad dalilu dhaiful ladzi la fatonata lahu. Maksudnya wahai orang yang hina, yang lemah, yang tidak ada kecerdasan baginya. Antud'ina bidamitta'i wa hasil aini ay tanqada litaswirihi. Hati-hati kamu, takutlah kamu wahai orang miskin, jangan sampai kamu mengikuti hiasannya setan. Ai litasyini syaitonil kidbi ang alaika, maksudnya mengikuti hiasan setan yang bohong atas kamu. Wa tatadalla wa binusatin fayudliyaka bihabdi gururihi. Kamu bersambung di dalam sebagian naskah bukan wa tadalla tapi fayud liyaka. Setan menyambungkan kamu bihabli gururihi dengan tali tipu dayanya setan. Hati-hati kamu, jangan sampai sampian kena pengaruh tipu dayanya setan. Wa idza kana ta'allumul ilmi was-su'ali anhu wajiban, dan apabila belajar ilmu dan bertanya tentang ilmu hukumnya wajib, fal amalu bil ilmi badal ilmi wajibun, maka mengamalkan ilmunya setelah tahu hukumnya wajib. Jika belajar ilmu dan bertanya tentang ilmu hukumnya wajib karena firman Allah fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu semua pada orang yang ahli dzikri, orang yang tahu, orang yang ahli. Ay ilmi in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Fal amalu bil ilmi badal ilmi wajibun, mengamalkan ilmunya setelah tahu hukumnya wajib. Hati-hati. Fayuqalu, maka dikatakan wailun ay adzabun halakun awadin fi jahannam kama qalu asyarbini lil jahili haitsu lam yata'allam maratan wahidatan. Azab dan kebinasaan atau jurang yang ada di dalam jahanam, seperti yang dikatakan Imam Syarbini, kebinasaan atau jurang yang ada di jahanam lil jahili haitsu lam yata'allam maratan wahidatan, itu untuk orang yang bodoh yang tidak pernah belajar sama sekali seumur hidupnya. Kalau masih belajar tapi belum tahu, atau memang tidak tahu padahal belajar terus tapi tidak tahu-tahu, berarti tidak masuk dalam kategori ancaman ini. Wailun lil jahili haitsu lam yata'allam maratan wahidatan fi umurihi kullihi. Ini penafsirannya Syekh Nawawi, fi umurihi kullihi. Wail atau kebinasaan untuk orang bodoh yang tidak pernah belajar sama sekali semasa hidupnya. Wailun lil alimi haitsu lam ya'mal biha. Wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa maratin. Kebinasaan atau jurang yang ada di jahanam untuk orang yang alim yang tidak pernah mengamalkan ilmunya walaupun sudah tahu 1000 kali.
Kebinasan untuk orang alim yang tidak mengamalkan apa yang ia ketahui sampai 1000 kali. Berarti kalau cuma 1 kali 2 kali yang tahu, berarti masih belum begitu tahu berarti nih. Tahunnya itu memang luar biasa, luar kepala. Yang diucapkan itu mungkin bisa 1000 kali yang ditelaah, tapi masih belum diamalkan. Itu celaka bagi orang alim semacam itu. Wallahu a'lam.